Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Dengan mensubscribe channel ini berarti Anda telah membantu mereka para ODGJ, orang terlantar maupun orang-orang miskin yang sedang sakit yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum Ren, selamat siang. Kita sudah ada di Tepus Gunung Kidul. Kita mau mengunjungi pondok pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul. Jadi ini pondok pesantren yang katanya mengurusi orang-orang stres. Bisa jadi dia ODGJ. Kita menuju kantor administrasinya pondok pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul. Assalamualaikum. Nje. Ron. Itu. Buka isi. Oh, ini saya. Sekarang tanggal ini Pak Roset pun dumugi mriki nggih. Dalam iman itu mereka sedang meracik cintanya. Di dalam iman itu dia sedang meraih tujuannya, menulis keinginannya. Maka orang yang jatuh cinta itu akan menyatukan keinginannya. Allah adalah akhirat. Kita pun yang jatuh cinta kepada Allah akan menjadikan tujuan yang sama, yaitu akhir. Bagaimana mungkin orang yang jatuh cinta berjalan berbeda arah? Bagaimana mungkin orang yang jatuh cinta berbelok, berlawanan? Tidak akan mungkin. Maka satu tujuannya adalah akhir. Maka perilaku orang yang jatuh cinta itu akan sama, yaitu akhir. Di dalam meracik akhirat, di sana ada banyak warna dan diri. Di sana ada banyak problem-problem. Di sana ada banyak penyakit. Di sana ada banyak masalah-masalah. Apa yang dilakukan? Dia tidak melihat itu sebagai apa. Waalaikumsalam. Dia akan bersedia menjadikan satu. Bu, Pak, dari mana? Saya dari Klaten Kota, Mbak. Penjenengan ngas mau Mbak Fatma menika wae. Oh, ya. Jadi kami kesini ini kan tadinya diantar sama Pak Roset gitu. Kami ini, kalau saya YouTuber Mata Hati Net, YouTuber tentang masalah sosial. Jadi saya menangani orang terlantar di jalan, juga ODGJ. Nah, kalau teman kami ini dari GRMP. GRMP itu juga relawan yang bergerak di bidang sosial juga, utamanya di Klaten. Jadi ketika kami ketemu Pak Rosid, dia kan juga katanya suka nerapi orang-orang ODGJ juga dan yang lain lah. Terus dia bercerita tentang pondok pesantren di sini. Katanya di sini juga menangani ODGJ
atau orang stres gitu katanya. berbicara soal Maka kami tertarik untuk berkunjung dan bersilaturahmi ke sini. Maka tadi kita dengan Pak Rosid, cuman kita di belakang aja. Pak Rosid sudah berangkat duluan, saya di belakang. Ternyata dia tadi terus ke Ngawen tapi tidak nunggu saya. Tidak nunggu saya, jadi saya terus disuruh ketemu sama Mbak Fatma gitu. Jadi kami ke sini juga pertama memang silaturahmi, juga yang keduanya memang ingin tahu lebih jauh tentang pondok pesantren ini. Jadi kemungkinan ke depan siapa tahu mungkin ada orang-orang yang kami tangani di jalan bisa juga masuk ke sini gitu. Ini baru pertama kali panjenengan sini nggih? Wah iya, baru. Terus pundi? Mboten kesasar. Oh kan sudah dikasih GPS-nya sama Pak Mani. Iya iya. Jadi menurut pondok kami ini adalah pondok pesantren rehabilitasi hidup, kemudian pondok pesantren anak berkebutuhan khusus, dan kita juga menangani santri ODGJ. Nah, selain santri ODGJ kita juga menangani santri-santri yang mengalami gangguan emosi, psikososial, dan juga menerima santri-santri umum. Jadi yang kita terima di sini yang pertama santri ABK, yang kedua santri rehab. Rehab itu apakah dari gangguan gadget, terus kemudian yang gangguan emosi, gangguan perilaku. Kemudian juga kita menangani santri-santri berkebutuhan khusus, autis, ADHD, ADD, beraneka ragam tipe, dan juga ODGJ. Nah sebenarnya Nyun sewu. oh nggih. Sebenarnya kalau untuk santri ODGJ kita belum lama Bapak Ibu, dikarenakan kebetulan pendiri dari pondok pesantren adalah kakak saya sendiri, Guru Murid Ismail Matin. Tapi sekarang kita sudah berada di bawah yayasan. Yayasannya juga Yayasan Indonesian Special Children yang didirikan oleh Abi Guru dan juga Dr. Mansur. Nah, Abi Guru yang dimaksud itu siapa? Abi Guru itu kakak saya, Abi Oh, Guru ya, kakaknya Murid itu. Ismail Matin yang saat ini baru di Ngawen karena memang cabang kita di Ngawen ada. Kemudian Ustadz Rashid tadi juga menyusul beliau di Ngawen. Sebelumnya tadi kesini dulu. Iya. Nah untuk santri-santri dengan tipe ODGJ kita belum lama Pak Bu, karena memang kakak saya itu dulunya lebih ke dikenal dengan bapak terapis, jadi sebenarnya lebih ke anak ABK. Tetapi pada waktu itu ada salah satu yang mengirimkan santri dengan tipe ODGJ. Jadi kok pas di sini ternyata kok perkembangannya bagus, bahkan sampai ada yang memang sembuh. Nah kemudian berdatanganlah Pak itu santri ODGJ. Lalu juga ada penelitian dari KPI, Konsorsium Psikultural Indonesia. Nah, dari Dr. Mahar dan teman-teman itu selama 6 bulan penelitian di sini. Nah, itu juga daftar Indiannya banyak sekali, Bapak. Ini rata-rata kita daftar Indian sudah 350-an, dan itu yang inden rata-rata juga dengan tipe ODGJ, Pak. Baik dari kalangan remaja, dewasa maupun orang tua itu banyak sekali. Nah, kendala kami di sini, Bapak, Ibu, kita tempatnya yang belum ada. Saat ini kita memang sudah menangani beberapa santri ODGJ, Pak. Alhamdulillah juga perkembangannya cukup bagus. Tetapi misalnya yang santri ODGJ yang tipenya ngamuan dan sebagainya, kita belum ada tempatnya. Kenapa? Karena kita masih gabung dengan anak-anak spesial. Masih bergabung dengan ABK ya? Iya, ABK. Jadi kan kasihan kalau misalnya nanti ngamuk, takutnya nanti membahayakan santri yang lainnya. Jadi ini mohon doanya mawon Bapak Ibu, Abi Guru dan yayasan itu sedang berencana untuk membangun pondok pesantren khusus ODGJ. Nah ini juga sedang ada penggalangan dana juga untuk pondok pesantren ODGJ itu supaya segera terbangun. Nah harapannya Abi, nanti santri-santri dengan tipe ODGJ itu bisa kita berdayakan, Pak. Artinya kita beri lapangan pekerjaan buat mereka-mereka. Kita kan memang di sini ada bagian entrepreneur, ada pertanian, ada peternakan dan ada perikanan. Nah kalau yang di Ngawen itu sebenarnya santri putri, tunadaksa putri itu juga banyak dengan tipe ODGJ atau maaf depresi. Nah itu kita arahkan ke Ngawen dan di sana juga alhamdulillah kemarin baru meresmikan swalayan dan resto ikan asin. Itu yang di sana khusus putri. Khusus putri, khusus putri sebenarnya tunadaksa putri Bapak. Nah tetapi kelas dewasa yang putri itu kita arahkan ke sana dan di sana juga beberapa santri putri kami
depresi juga karena dengan gangguan jiwa itu. Ya alhamdulillah udah cukup bagus lah Bapak. Sebenarnya di sini kita terapinya itu kalau Abi mengatakan hanya sholat kayak gitu. Kamu itu dikatakan sehat kalau kamu mau beraktivitas. Kalau kamu sholat, loh kok sholat Bi? Langgih lah dengan sholat nanti sarafnya akan diperbaiki. Hatimu tuh akan diperbaiki. Ketika sholat dan hati, ketika saraf dan hati itu sudah baik, maka kamu akan mengerti aturan. Kamu akan menjadi SH. SH itu sarjana hukum. Berarti kamu tahu aturan. Nah nanti setelah SH maka olat akan menyertai kamu. Olat itu apa? Optimis, leadership, aktif dan terampil. Nah, Abi hanya mengajarkan itu kepada para santri kami. Artinya yang ditekankan di sini tuh cuma sholat dari jam tahajud sampai isya. Tetapi sembari menunggu waktu sholat tuh banyak aktivitas Bapak. Kita memang di sini ada 6 konsep: belajar, terapi, beribadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Kalau ini untuk konsep santri-santri yang dengan tipe serba bantu. Jadi kita banyak tipe dan kurikulumnya juga beda-beda Bapak. Kalau untuk yang serba bantu itu, kalau untuk yang ODGJ kita lebih ke bagaimana santri-santri ODGJ itu mau beraktivitas. Karena apa ya Pak ya, jadi santri ODGJ itu kan sebenarnya dia banyak tipe nggih. Ada yang pasif, ngelamun, ada yang skizofrenia, ngomong sendiri, ada juga yang dia apa Pak, jadi cuma suka jalan-jalan, ngoten niku juga ada. Tapi ada juga yang merusak sebenarnya. Tapi kalau tipe santri kami yang di sini, yang sedang kami tangani sekarang itu yang baru tipe ringan Bapak. Dan kalau yang tipe berat kita belum ada tempatnya. Jadi mohon doanya mawon, nanti kalau sudah ada tempatnya insya Allah kita siap untuk menerima santri-santri dengan tipe ODGJ gitu. Kalau sampai dengan saat ini kalau yang santri ODGJ itu masih ada? Masih Bapak, kita ada berapa ya? Saat ini yang putra itu 5, yang putri juga ada sekitar 5. Dan tahu ODGJ itu ada juga yang dari kalangan remaja gangguan gadget Bapak. Itu juga sempat 2 tahun itu tidak mau keluar rumah, 4 bulan tidak mau mandi. Alhamdulillah sekarang udah bagus banget. Itu yang kalangan remaja Bapak. Nah itu kan juga, apalagi era corona seperti ini banyak banget yang gangguan gadget karena game dan lain sebagainya. Itu juga kita banyak menangani seperti itu. Kalau ODGJ yang lainnya biasanya karena ekonomi, karena keluarga, atau karena teman lingkungan atau sahabat, itu juga ada. Ada juga santri kami ODGJ yang sarjana Pak bahasa Inggris baru aja kemarin masuk. Itu dari Dr. Mahar kemarin dititipkan di sini. Sekarang juga alhamdulillah udah perkembangannya bagus banget. Itu beliau dulunya sudah sempat depresi, kemudian sempat sembuh, sempat ngajar les, ternyata pandemik, les sana tutup, kemudian beliau kumat lagi, artinya depresi lagi. Nah terus dibawa ke sini, alhamdulillah sekarang udah mulai bagus kembali. Jadi kalau tadi Mbak bilang ada Dokter Mahar itu, beliau psikiatri. Iya betul, beliau psikiaternya. Ya, jadi artinya terapi di sini juga menerapkan medis juga selain apa yang tadi. Karena ada Dokter Mahar tadi yang jadi istilahnya jadi konsultannya kan. Iya betul. Karena memang kalau tidak dikombinasikan dengan medis tentu susah sekali langsung. Betul Bapak, betul. Karena memang jadi yang kita juga semakin yakin itu karena Dokter Mahar itu sangat mendukung kami. Jadi beliau sering kesini, sering kunjungan, sering konsultasi A dan B, kemudian juga memberikan pelatihan itu dari Dokter Mahar. Kalau sebelumnya mboten Pak, sebelumnya hanya kakak saya saja. Kakak saya pun sebenarnya kan bapak terapis gitu loh, tapi kakak saya sudah, ya Allah saya diberi amanah ini lagi, insya Allah lah, bismillah ngoten niku. Itu kalau kakak saya dari psikologi aja, tapi bukan dokter gitu, hanya psikolognya mau. Beda, psikolog bukan dokter. Kalau dokter kan medis, psikiatri. Betul. Kalau kakak saya hanya jiwaan saja karena psikolog mawon gitu. Karena panggilan jiwa. Jadi kalau di sini Pak, misalnya ada santri ODGJ, apakah ada obat dan lain sebagainya. Nah biasanya Bapak santri-santri yang kita tangani itu tergantung dengan, misalnya dari keluarganya sudah ada obat, ya sudah diteruskan saja. Tapi kalau ternyata belum ada obat, nah nanti di sini ada yang memang menggunakan obat, ada yang tidak. Jadi Pak, tergantung tingkat depresinya itu seperti apa. Apakah sudah berat atau ringan atau sedang. Gitu. Jadi tidak semua ODGJ harus memakai obat. Gitu. Jadi memang kalau
kasus kami ketika kami di jalanan itu memang ya menemui macam-macam gitu. Betul Bapak. Ketemu macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang ya seperti itulah. Tapi kebanyakan memang dewasa, jarang sekali yang masih muda, istilahnya umur di bawah 25 itu jarang ya. Yang kita temui di jalan itu sudah dewasa. Kita kemarin Bapak juga ada dari relawan juga yang mengantarkan santri DGJ. Yang pertama itu santri Rongkop. Jadi yang mengantarkan itu Kapolsek dan Pak Lurahnya. Iya. Nah waktu itu hamil 6 bulan. Tapi pada saat itu kita tidak mengetahui kalau mbaknya itu hamil. Pada saat itu lagi corona marak tuh Bu, di Beto Mriki. Padahal santri kita masih jadi satu waktu itu, belum berpisah, masih jadi satu di sini, yang putri yang putra. Nah terus Abi Guru menyampaikan, ini monggo dites rien, tes COVID sama tes kehamilan. Ternyata hamil 6 bulan. Saat ini alhamdulillah putranya bagus, ganteng dan normal. Dan Mbak Nana juga udah mulai bagus. Oke. Itu ya, itu juga hidupnya di jalanan. Kemudian ada juga yang dibawa relawan namanya Mbak Wigo, itu 16 tahun hidup di jalanan, tidurnya di bawah jembatan, Mbak. Pertama kali dibawa ke sini, wah ya Allah Bu, ngapunten, maksudnya karena tidak mandi nggih, jadi maaf, napa gedabel kata lho Bu. Wah, warat teng pundi-pundi. Nggih, gimbal, nggih. Kita mandiin pada waktu itu Bu, mandiin kita paksa. Wah saat ini alhamdulillah nggih, rajin nggih, nyuci dan lain sebagainya. Itu keluarganya juga kita nggak tahu siapa. Dan belum ketahuan sampai sekarang. Belum. Jadi memang yang susah itu memang menggali informasi tentang jati dirinya itu. Iya. Itu yang susah. Tapi biasanya memang kalau dia sudah mau mandi, ya meskipun dengan kadang kita paksa juga. Akhirnya kalau setelah mandi itu kan seger. Apa ya, seger, anunya, mungkin saraf-sarafnya itu kena air itu terpengaruh. Sehingga dia kalau kena air itu biasanya emosinya kan turun gitu. Nah biasanya sok mau cerita gitu. Kalau kami yang tangani di jalan kebanyakan memang apa ya kita paksa mandi gitu. Betul Bapak. Cuman memang kalau ketemu pertama kali ya sudahlah, kalau memang belum mau mandi ya mungkin ketemu kedua kalinya, nah ini harus kita paksa, kita kan menyesuaikan dengan kondisi dianya gitu. Orang ini memang harus dipaksa atau kudu tilus. Ada yang kalau dipaksa malah nanti jadinya kurang baik. Iya, betul. Jadi harus kita nut dulu. Kita bujuk. Nggih, leres niku Bapak. Ya saat ini alhamdulillah sudah bagus, artinya tidak seperti yang di awal dulu lah Pak. Yang Mbak Wiga itu ya wes omahmu kene wae, ainul yakin. Jadi ada juga kalau yang putra-putra itu yang Bapak Munif itu juga dari jalanan, tapi kalau itu ada keluarganya Pak. Kemudian tapi tidak bisa, waktu itu kan dibawa ke RSJ terus dibawa ke sini, itu juga udah bagus banget dan menjadi pengasuh. Jadi santri-santri dengan tipe ODGJ yang sudah bagus, maksudnya yang sudah bisa tertata, itu di sini kita beri lapangan pekerjaan Bu. Jadi apakah pertanian, peternakan, perikanan atau terapis. Terapis itu berarti beliau ya mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus. Ya itu yang jadi salah satu terapinya dia itu memang harus dikasih ada kegiatan. Betul Bapak. Jadi kalau kebetulan saya orang Klaten, ya kalau yang selama ini karena pandemi kita sih pernah sampai ke Purwodadi dan sebagainya. Cuman memang karena pandemi kita masih terbatas di lingkup Klaten yang dekat-dekat. Ya kita juga ada sih kadang sampai ke Ngawen juga. Kalau di Klaten itu kan kalau sudah kita tangani, kita ambil dari jalanan, kita kan bekerja sama dengan dinas sosial juga. Sama kita serahkan dinas sosial, sama dinas sosial kan dimasukkan ke RSJ. Klaten kan punya RSJ. Masukkan ke RSJ Klaten, nanti diobati 2 minggu atau sampai 3 minggu, kemudian keluar ditempatkan di rumah singgah kira-kira 1 minggu. Nah, itu kalau bisa kita gali keluarganya, maka bisa dipulangkan. Karena kan kalau antar instansi, antar dinas sosial kan mereka linknya kan mudah, tinggal dihubungi aja gitu. Apalagi kalau cuma Jawa Tengah, selain di luar Jawa Tengah aja kan juga mudah. Tetapi kalau tidak bisa tergali jati dirinya, alamatnya, keluarganya tidak bisa tergali,
ya SOP-nya dinas sosial itu ya mohon maaf ya, kalau tidak bisa ditempatkan di mana tidak ada yang mau menampung, akhirnya ya bisa dilepas lagi. Gitu. Padahal kalau sebagai mereka kan ya pegawai ASN, karena SOP-nya seperti itu, mereka sebenarnya tidak sampai hati, tapi terpaksa karena memang SOP-nya seperti itu se-Indonesia itu SOP ini dinas sosial itu sama seperti itu semua. Jadi kalau nggak ada yang tidak bisa tergali jati dirinya, tidak ada yang mau menampung, semuanya sudah penuh, ya dilepaskan lagi. Soalnya saya juga pernah ketemu, loh ini dulu orang yang sudah saya masukkan ke dinas sosial gitu loh, tapi kenapa sekarang bicara lagi, ternyata kan memang seperti itu gitu. Nah, maka ketika kami mendapatkan informasi ada yayasan yang juga menangani ODGJ itu, ya wah mungkin ini salah satu solusinya juga, seandainya dia tidak bisa tergali keluarganya. Ada juga yang bisa ketemu keluarganya, tapi keluarganya nggak mau terima. Iya, Sudah, saya anu aja, gitu. tolong ditaruh di yayasan mana, karena kalau ada keluarganya otomatis kan nyun sewu ya mereka bisa bayar SPP-nya kan seperti itu. Tapi kalau tidak diketahui keluarganya, siapa nantinya, kan juga nggak murah dan nggak mudah itu kan. Nah, seperti itulah kasusnya. Padahal ya kalau kami nggak mampu gitu, kalau kami nggak mampu. Makanya kalau teman-teman dari GRMP ini kan juga bergerak. Kalau GRMP itu singkatan dari Guyub Rukun Bangun Paseduluran. Kayaknya pernah kesini ya Bu ya? Pernah nonton nggih? Belum nggih. Oh, gitu. Karena dulu GRMP itu ya cuman seduluran gitu, satu relawan yang sok mengunjungi orang-orang sakit gitu loh, padahal nggak kenal gitu. Pokoknya dikunjungi, besok dibantu gitu ya, seperti itu. Pokoknya besok nilai wong loro, tilik wong loro gitu. Akhirnya mungkin itu sudah berlangsung 3 tahunan. Akhirnya baru akhir-akhir ini dibentuk kepengurusan gitu. Akhirnya ketemu dengan saya juga akhirnya ditarik ikut ke GRMP juga. Saya kan youtuber belum lama sih, baru 1 tahun. Karena memang misi dan visinya itu agak sejalan dengan RMP, maka saya masuk ke dalamnya. Jadi sebagai juga mungkin untuk mensosialisasikan itu dengan kita ngambil videonya, kita upload di YouTube. Oh gitu. Dan itu dengan diupload di YouTube kemungkinan besar bisa ketemu keluarganya kan akan lebih besar daripada kalau dibiarin. Oke, bismillah nanti kalau misalnya memang ada santri ODGJ nanti boleh menghubungi kami, tapi kami tidak, maksudnya untuk saat ini memang tempat kita belum ada Pak, kecuali tipenya ringan, artinya tidak ngamuan, kemudian terus masih bisa kita berdayakan, itu tidak apa-apa, karena memang kita pengen membangun 1000 perkampungan anak berkebutuhan khusus Bapak. Jadi memang untuk lapangan pekerjaan itu insya Allah ada ngoten loh, tapi kita kalau untuk yang ngamuan dan sebagainya itu tempatnya masih belum ada, masih mau pembangunan. Nanti kalau udah ada nggih insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya tipenya ringan, oh ternyata ini bisa loh, artinya tidak ngamuan, kemudian juga masih bisa diberdayakan, itu enggak apa-apa. Gitu. Ya itu tadi, kalau memang dia bisa. Makasih Mbak. Maka ketika kita mengatakan kita, ketika kita mengatakan ingin memiliki, ingin membersamai,